Oke, halo guys, welcome back to my video. Sesuai judulnya, aku akan membagikan cara atur gaji buat fresh graduate menurut aku, dengan metode 50 20 30. 50 30 20. Iya, biar nggak bokeh. Oke. Pernah nggak sih kalian kayak ngerasa gaji kalian tuh hilang entah kemana, padahal kalian ngerasa kayak perasaan itu doang deh yang aku beli, tapi kok habis mulu ya gitu. Tenang aja, kalian gak sendirian karena aku juga gitu. Jadi makanya di video kali ini aku bakal bahas metode ngatur keuangan 50 30 20. Nah, yang pertama adalah 50% itu buat kebutuhan wajib, alias setengah dari gaji kalian tuh sebaiknya dipakai buat kebutuhan utama, kayak misalnya makan, terus belanja bulanan. Maksudnya belanja bulanan tuh bukan yang belanja apa sih namanya, baju gitu, itu bukan belanja bulanan ya guys ya. Jadi tolong harus bisa bedain mana yang kebutuhan bulanan, mana yang enggak. Kebutuhan bulanan aku maksud adalah kayak misalnya sikat, odol gitu-gitu, shampoo, sabun, itu kan kebutuhan bulanan toh. Terus itu 50% itu juga termasuk kayak transportasi, kayak BBM, bensin gitu-gitu. Terus atau tiket, kalau kalian misalnya mungkin naik transportasi umum, itu biasanya itu masuk ke kebutuhan wajib alias 50% tadi ya. Terus kayak kebutuhan bulanan itu juga termasuk tagihan listrik, kayak pulsa, paket data, itu tuh juga kebutuhan wajib ya guys. Jadi kalian harus bisa ngitung 50%. Jadi cara ngitungnya 50 dikali gaji kalian dibagi 100. Yang kedua adalah 30% buat keinginan dan kebutuhan. Kita kerja itu juga, apalagi buat Gen Z, fresh graduate, Gen Z, oh my god, itu double kill. Enggak, canda ya guys. Kita kerja itu butuh refreshing dong, karena kayak tekanan dari bos, senggol-senggolan dengan rekan kerja, kalian pasti tahu stresnya kayak apa ya. Jadi kalian harus menyisakan buat hiburan, healingnya kalian, kayak misalnya buat sekedar makan-makan cantik di cafe, it's okay lah, itu harus disisihkan juga gitu, buat hiburan, buat heal, refresh. Apa sih, kamu mau apa sih, makin ngelantur. Jadi pokoknya 30% itu buat keinginan dan hiburan, kayak nongkrong, terus abis itu nge-gym, terus abis itu kayak nonton bioskop atau langganan Netflix itu. Nah, di sini nih biasanya yang Gen Z suka dikit-dikit self reward. Nah, di sini ini yang biasanya over budget, maksudnya kayak membengkak jadinya. Jadi kalian harus ngepasin tuh 30% dari gaji kalian yang emang bener-bener 30%. Ya lebih dikit gak apa-apa lah, tapi kayak itu, tapi masuknya nanti
di kebutuhan ya guys ya, ngambilnya kayak kalau lebih, jadi biar bisa lebih ke kontrol aja sih sebenarnya. Terus 20% sisanya adalah buat tabungan sama investasi. Tabungan di sini bukan tabungan tuh sebenarnya bisa dibagi ke beberapa hal lagi, kayak misalnya tabungan buat nikah, buat beli buku, buat pokoknya banyak deh tabungan tuh. Yang penting pokoknya 20% dari gaji kalian tuh harus kalian masukin ke tabungan atau investasi ini gitu. Terus juga investasi juga bisa investasi emas, reksadana, dan lain-lain gitu. Dan bisa juga investasi kayak menambah passive income, kayak misalnya aku biasanya nyisihin 10.000 buat fotokopi atau ngeprint buat ngelamar kerja lagi, alias ngelamar kerja lagi buat ngelamar kerja lagi buat part time gitu. Itu kan biasanya harus ngambilin CV lalala bla bla bla, itu kan kita butuh ngeprint. Nah itu biasanya nggak apa-apa, itu termasuk ke investasi menurutku, karena itu bisa datangin income yang lebih kan buat kita gitu. Contohnya kalau kalian mungkin punya pemikiran lain kayak misalnya beli buku, itu menurut kalian investasi, ya oke, silahkan gitu buat improve skill kalian, atau kalian bisa beli kelas, itu juga improve skill kalian kan, itu juga termasuk investasi menurutku. Jadi it's okay kalian ngambil dari yang 20% ini. Suara motor lagi gitu. Jadi mungkin itu dia cara gampang aku buat ngatur gaji dengan metode 50-30-20. Kalau kalian mungkin punya tips lain atau cara lain buat ngatur gaji kalian, terutama buat ngatur gaji fresh graduate yang Gen Z, komen di bawah gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga lagi struggling buat ngatur keuangan. We never know, right? Dan lagi butuh tips ini. Jadi ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.